Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Itu karena di sisi yang orang Yahudi naik ini kebetulan tidak ada orang. Sisi yang kosong tapi kelihatan dari jauh. Jadi tidak ada keributan. Kalau dekat-dekat dari perempuan bisa banyak keributan. Maka Sofia tidak makin nunggu, ngambil kepala Yahudi tersebut, kemudian diangkat. Dia naik ke atas tembok, lalu diangkat dengan sangat tinggi. Ya, kemudian digoyang-goyangkan kepala itu, diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang di bawah. Ya, kebetulan mereka bawa obor, orang-orang Yahudi ini. Maka Sofia melempar kepala Yahudi tersebut gelinting ke bawah. Gara-gara kejadian ini, ya, maka orang-orang Yahudi di bawah yang prajurit pilihan yang 40 tadi, 39 orang sisanya, mereka bilang demi Allah benteng penuh dengan pasukan. Ini yang naik ini kebetulan dari 40 orang itu orang yang paling mahir keterampilan perangnya bisa. Tapi dia tidak sangka kan, mati. Dipenggal kepalanya seketika. Tambah lagi, Sofia mengangkat badan tersebut didorong, dijatuhkan juga, gitu kan. Maka dipastikan kalau ini memang adalah si Yahudi tadi. Maka 40 orang itu memberitakan kepada 500 pasukan, mereka semua kembali ke benteng. Dan ini menandakan sifat pengecutnya orang Yahudi gitu. Kembali ke benteng, mereka bilang kita nggak bisa. Benteng ini dijaga muslimin, gitu kan. Lalu mereka pertimbangkan, besok jangan sampai kita buru-buru buka pintu gerbang nih. Jangan sampai nanti betul-betul pasukan muslimin banyak, begitu dibuka kita yang pertama kena. Kalau pasukan Ahzab pergi, habis kita nih, gitu kan. Seperti itulah. Dan ini kejadian yang luar biasa pada saat itu. Bagaimana andil Sofia radhiyallahu anha, dan Sofia memang orang yang pemberani. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu dilatih keberaniannya oleh Sofia dengan cara Sofia selalu membawa Zubair di waktu malam di tempat gelap. Selalu lawat tempat gelap, lalu dibiarkan di situ gelap. Sofia biarkan, lepas tangannya. Ada Sofia di sekitar itu, tapi dibiarin. Kalau Zubair nangis dipukul, nggak boleh nangis. Sampai keluarganya pada hardik, hai Sofia, jangan gini anak kamu. Dia bilang, enggak, saya mau dia jadi pemberani. Apa hasilnya kira-kira teman-teman? Zubair bin Awam saking beraninya, kalau mau berkecamuk peperangan, dia selalu di depan. Jadi kalau ini pasukan musuh, pasukan muslim di belakang, dia sudah maju ke depan. Di depan musuh begini, tinggal tunggu takbir dia serang. Dan sendirian. Terkenal dia selalu bawa 2 tombak tajam, diberikan warna-warna kuning. Entah bagaimana caranya, tapi jelas begitu. Selalu terkenal, sampai pasukan-pasukan musuh itu kalau ada Zubair di dalam, kan Zubair hidup sampai zaman Ali radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam, peperangan-peperangan semua dihadiri sama dia, dan pasukan musuh selalu bilang, kalau ada pemilik 2 tombak di depan, hati-hatilah. Karena dia begitu, dia tunggu nih, depan musuh, ini musuh, takbir Allah Akbar, dia serang duluan. Terus dia serang sampai ke ujung musuh, dia kembali lagi. Begitu selalu. Jadi saking berani, dan ini didikan dari Sofia radhiyallahu anha, luar biasa. Dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Jangan biasakan takut-takuti anak-anak kita. Jangan ke belakang ada momok. Apa ini? Itu kecoa. Takut sama kecoa. Inilah haula wala quwata illa. Pernah ada tamu datang ke rumah saya begitu. Entah tamu ini bagaimana ceritanya, tapi dia takut sama kecoa. Tiba-tiba anak saya pas pulang, masuk rumah, lari. Kenapa lari nak? Enggak biasanya lari. Ada kecoa. Saya panggil, nak, mana lebih besar, kamu atau kecoa? Saya, baik. Kenapa takut sama kecoa? Kecoa itu kalau lihat kamu lari sebenarnya. Tapi ini contoh teman-teman. Takut yang tidak masuk di akal. Bagaimana kalau sudah bicara masalah menebas lehernya musuh, melawan musuh? Ini enggak boleh ini. Sifat pengecut itu tidak boleh. Makanya salah satu doa Nabi SAW, wa'udzubika minal jubun. Jubun itu pengecut. Enggak boleh. Dan lari dari kancah peperangan adalah dosa besar. Enggak boleh. Sampai Nabi SAW masukkan dalam 7 induk dosa besar, diantaranya tawalli yaumaz zahf. Lari dari kancah peperangan. Enggak ada sifat pengecut bagi seorang muslim. Kebenaran dihadapi sampai dia mati. Kalau ajal datang pasti matilah. Enggak ada urusannya dengan kejadian. Kan seperti itu. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman. Penting sekali. Bagaimana Sofia mengajarkan kepada kita, seorang wanita punya sifat ya jauh dari sifat pengecut dan melani untuk membela kebenaran. Sekarang kita lihat di kancah parit. Di kancah parit keesokan paginya teman-teman sekalian. Keesokan paginya tentu ini pengkhianatan yang terjadi. Qurail tidak berani. Ya. Maka beberapa hari orang-orang Quraisy terus saja minta, Quraidah minta, enggak berani.
ada satu korban kami nggak mau buka ini. Terus saja. Tiap hari seperti itu teman-teman sekalian, Quraisy tidak mau buka pintu. Quraisy keliling-keliling cari jalan keluar, usaha untuk menyerang tapi tidak bisa. Itu kurang lebih mereka mengepung 43 hari. Riwayat lain sekitar 45 hari mengepung kota Madinah, Parit. Kurang lebih mungkin di hari 17-nya, di hari ke-17 dari pengepungan orang-orang Quraisy ini, ada 5 orang kesatria mereka yang berhasil mencari ide, ya. Mereka dengan cara diam-diam di waktu malam, mereka coba di waktu malam, sahabat mengintai. Ada di antara mereka yang coba menepuk-nepukkan kaki kudanya sehingga kaki kuda itu menjatuhkan tanah, terus begitu mundur, jatuhkan tanah. Jadi masuk ke dalam parit. Tujuannya adalah coba menutup parit, tapi mereka sempat dipanahin oleh para sahabat dan mereka berhenti akhirnya. Tapi ada 5 orang berhasil dengan cara seperti ini dan akhirnya mereka meloncatkan kudanya di pagi hari, di waktu duha, di hari ke-17 kurang lebih kalau tidak salah pengepungan itu, loncatlah 5 orang ini. Yang pertama, dan ini 5 kesatria Quraisy, semua dari Quraisy, enggak ada dari suku lain. Yang pertama Amr bin Wud. Amr bin Wud ini termasuk kesatria terkuatnya Quraisy, ya. Umurnya sudah 80 tahun pada saat itu. Tapi fisiknya sangat kekar, selalu kalau duel menang gitu, terkenal sekali. Dan dia termasuk orang kaya, dia memiliki kuda terbaik di Jazirah Arab. Dia juga memiliki baju perang dan pedang yang sangat bagus dan perisainya, terkenal sangat mahal. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Hubairah bin Abi Wahab, Hubairah bin Abi Wahab, kemudian Zirar bin Khattab, Zirar bin Akhtab, dan yang terakhir Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Jadi Amr bin Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, kemudian Zirar bin Khattab, ya. Kemudian yang kelima Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Saya ulangi sekali lagi, 5 orang tokoh Quraisy. Dari 3 nanti berhasil lolos, 2 nanti akan mati terbunuh. Amr bin Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, kemudian Zirar bin Khattab, Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Teman-teman yang nulisnya karena ilmu, ya. Bukan karena mau dapat hadiah buku. Hah? 5 orang ini teman-teman sekalian berhasil loncat 7 meter, parit diloncati, berhasil. Dan begitu mereka loncat, gitu kan? Karena mereka tiba-tiba meloncat gitu. Dan kalau tidak salah juga ada beberapa asar yang menyebutkan Quraisy sepakat pada saat itu sibuk memanah ke arah muslimin, sehingga muslimin di sebelah parit itu sibuk menangkis itu atau membalas panah. Dan 5 orang ini loncat dari satu sisi yang tidak ada peperangan itu. Loloslah mereka. Pada saat mereka lolos supaya mereka tidak diserang rame-rame, Amr bin Wud, orang yang terkuat mereka mengatakan, hai muslimin, tidak ada penyerangan. Kalau memang betul-betul jantan, kita duel. Seperti itulah. Dan Nabi SAW ada di situ. Ada kemah, muslimin ada, di sebelah parit. Maka dia teriak, siapa yang melawanku? Kata Amr bin Wud, gitu kan. Pada saat itu Amr bin Wud kebetulan menutup semua dari kepalanya sampai ke kakinya semuanya besi. Semuanya besi, cuma matanya saja yang kelihatan. Maka ada seorang dari sahabat, dari Ansar teriak, siapa kamu ini? Ditanya. Gitu kan. Maka dia mengatakan, saya Amr bin Wud, kesatria Mekah. Waktu mendengar Amr bin Wud, para sahabat tahu siapa Amr bin Wud ini. Kalau duel selalu menang, keterampilan pedangnya bagus, hebat. Rupanya tidak ada sahabat yang maju. Begitu kisahnya. Bukan berarti mereka pengecut, karena waktu itu mereka menunggu titah Nabi SAW. Nabi ada di situ. Salah satu hal yang dijaga sekali oleh para sahabat, mereka tidak akan berani melangkah kalau Nabi nggak perintahin. Nabi perintahin, mereka tidak akan bantah. Jadi bukan karena pengecut. Amr bin Wud tidak ada yang lawan pada saat itu. Pada saat dia mengatakan Amr bin Wud, memang namanya juga dikenal orang ini. Maka semua sahabat diam. Tidak ada yang nyaut. Tunggu Nabi SAW instruksikan. Satu-satunya sahabat yang bicara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan di sebelah Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya melawannya. Ali bin Abi Thalib waktu itu umurnya 25 tahun. Masih muda sekali. Dibandingkan Amr bin Wud yang 80 tahun. Tapi 80 tahun kesatria ini teman-teman sekalian. Kuat sekali. Nanti kita lihat bagaimana dia duel dengan Ali bin Abi Thalib. Saking kuatnya dia bisa memecahkan perisainya Ali. Gitu kan.
Yang jelas Amr bin Wud, ya, Nabi SAW mengatakan duduklah hai Ali. Duduk, tunggu dulu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.